Saudara, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa hadir di acara puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Andika angkat bicara soal kansnya jadi tim sukses ataupun cawapres Ganjar Pranowo. Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa tampak hadir di acara peringatan Bulan Bung Karno di kawasan Stadion Gelora Bung Karno, didampingi oleh sang istri. Andika tampak mengenakan batik warna merah menyesuaikan dengan tema acara yang merupakan acara PDIP. Soal namanya yang disebut-sebut masuk dalam daftar ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo, Andika mengaku siap jika ditugaskan. Begitu pula soal kans jika disandingkan dengan Ganjar jadi bakal cawapres atau bacawapres. Belum ada keputusan itu, Mbak. Kita juga belum diajak bicara. Mas Hasto juga udah kemarin ngomong kan. Iya. Tapi secepatnya ada komunikasi, Pak, mungkin, Pak? Niatnya ada, Pak? Kita kan terserah perintahnya, Pak. Itu aja. Tapi sejauh ini belum ada. Tapi kalau diminta untuk jadi tim pemenangan siap ya? Siap. Milih tim pemenangan atau jadi cawapresnya Pak Ganjar nih, Pak? Itu nggak tahu, pokoknya saya siap. Tapi kalau sebagai pendamping? Siap ya, Pak? Siap, pokoknya apapun keputusan dari. Apapun itu ya, Pak ya? Siap ya, Pak ya? Siap. Sebelumnya, saudara, muncul kabar Andika Perkasa disebut-sebut masuk daftar ketua tim pemenangan bakal capres Ganjar Pranowo. Sekjen PDIP Hasto Kristianto bilang tim pemenangan Ganjar belum dibentuk. Tim pemenangan segera dibentuk setelah partai-partai politik gabung ke koalisi dan setelah ada bakal cawapres pendamping Ganjar. Pemenangan belum dibentuk, hanya Ibu Mega pada saat mengumumkan Pak Ganjar memberikan mandat kepada Mas Prananda Prabowo dan juga Mbak Puan Maharani terkait dengan pemenangan. Tentu saja nanti setelah partai-partai bergabung, setelah ada calon wakil presiden yang diputuskan, kemudian dibentuk tim pemenangan yang merupakan cermin gabungan dari seluruh partai dan relawan dan bergerak bersama untuk kemenangan Pak Ganjar Pranowo. Pak Andikanya datang, Mas, hari ini? Ya, nanti kita lihat karena undangan-undangan sudah kita sebarkan. Sebelumnya, mantan Panglima TNI Andika Perkasa ziarah ke makam Presiden pertama RI Soekarno di Blitar, Jawa Timur. Selain bersama keluarga, sejumlah politisi PDIP seperti Jarod Saiful Hidayat dan Andreas Parera turut serta ke makam Bung Karno. Saat berziarah, Andika sempat menerima video call dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dalam percakapan antar keduanya, Andika mengucapkan salam hormat dan terima kasih kepada Megawati. Usai berziarah, Panglima TNI ke-21 itu menggelar pertemuan dengan sejumlah politisi PDIP atau PDI Perjuangan dan melanjutkan agenda lain di Blitar. Sebelumnya, nama Andika Perkasa santer dikabarkan jadi ketua tim pemenangan bakal capres PDIP Ganjar Pranowo. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebutkan nama mantan Panglima TNI Andika Perkasa masuk dalam daftar kandidat ketua tim pemenangan bakal capres PDIP Ganjar Pranowo. Apa peran yang diharapkan oleh PDIP dan juga partai pengusung Ganjar dari Andika ini? Kita akan ulas, saudara. Sudah bergabung bersama dengan kami di Kompas Petang ada anggota DPR RI fraksi PDIP Andreas Hugo Parera dan juga pakar komunikasi politik Prof. Karim Suryadi. Selamat petang, Pak Andreas dan juga Prof. Karim. Selamat petang. Ya, selamat petang, Nilu. Selamat petang, Prof. Karim. Apa kabar? Ya, sehat. Kabar baik, Bang. Sehat-sehat semua. Saya ingin ke Pak Andreas dulu dengan masuk nama Andika ini. Sebenarnya apa yang ditugaskan oleh PDIP ke Andika Perkasa ini? Gini, sekarang kan orang bicara soal dia partai ini sedang melakukan pantauan terhadap tokoh-tokoh yang potensi untuk masuk di partai, kemudian bergabung untuk persiapan menuju Pilpres ke 2024.
Ya di situ kan ditugaskan Mbak Puan untuk melakukan komunikasi, Mas Prananda sebagai DPP juga memonitor, itu tugas dari Ketua Umum. Sementara kalau penugasan untuk ketua tim itu seperti yang tadi Sekjen juga sampaikan, bahwa setelah nanti capres dan cawapres itu diumumkan, baru kemudian dibentuk ketua tim atau tim yang akan memimpin proses pencalonan presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan, tentu dengan dukungan dengan partai-partai yang lain. Oleh karena itu harus dibicarakan dengan teman-teman dari partai yang lain, juga dibicarakan dengan berbagai elemen masyarakat yang ikut memberikan dukungan pada calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi mengenai ketua tim ini sebelum belum ini ada. Belum final ya soal namanya sebagai tim ses belum final. Kalau itu kan baik. Kalau begitu apakah mungkin sebagai bacawa pres? Tapi mungkin kalau bilang ada dalam pantauan ya Pak. Halo? Ya, kalau misalnya sebagai tim ses belum, apakah kemudian bacawa pres namanya masuk? Ya, kalau apa yang disampaikan oleh Mbak Puan beberapa hari yang lalu, ketika di dalam proses persiapan acara Haul Puncak Bung Karno hari ini, bahwa ada nama-nama yang sebelumnya itu ada di dalam putaran pembicaraan tentang bakal calon wakil presiden yang akan diundang, ada juga yang sebelumnya tidak pernah atau belum pernah disebut-sebut tapi akan diundang gitu. Ya mungkin salah satunya adalah Pak Andika, karena beliau juga termasuk orang dulu kan pernah disebut-sebut, tapi kemudian setelah beliau tidak menjabat lagi sebagai Panglima, beliau lebih banyak tidak ada di ruang publik ya. Lebih banyak aktivitas sosial, kemasyarakatan, aktivitas yang di luar posisi-posisi jabatan publik. Dan sekarang ya dengan setelah tidak lagi menjabat sebagai Panglima, ya beliau tentu lebih terbuka, lebih leluasa, sehingga mungkin itu ada dalam salah satu pantauan yang jadi masuk dalam radar khususnya oleh Mbak PDIP Puan begitu ya, untuk dilaporkan kepada Ketua Umum. Jadi masuk dalam radar PDIP. Saya ingin ke Prof Karim. Hari ini Pak Andika datang juga. Baik. Saya tahan di sana, Bung Andreas. Saya ingin ke Prof Karim. Prof Karim, kalau Anda melihat situasinya sekarang ini, apa sih sebenarnya magnet yang dimiliki oleh seorang Andika Perkasa? Ya, hadirnya Andika Perkasa dan masuk radarnya Andika Perkasa menurut saya merupakan salah satu angsa hitam dari perkembangan politik tanah air saat ini. Angsa hitam. Yang saya maksudkan dengan analogi angsa hitam itu adalah temuan baru yang diyakini bisa mengubah struktur yang ada. Saya yakin gitu ya, begitu Andika masuk, bukan hanya akan mempengaruhi kinerja PDIP, tetapi juga akan dipertimbangkan oleh partai-partai yang menjadi kompetitor. Mengapa? Meskipun ya Andika Perkasa tidak 100% masuk ke dalam kriteria yang dibacakan oleh Ibu Ketua Umum sebagai calon wakil presiden, yakni mereka yang berpengalaman di eksekutif dan legislatif, tetapi calon lainnya masuk kandidat lainnya, kriterianya masuk. Dia punya pengalaman, rekam jejak, dekat dengan rakyat dan lain-lain. Jadi menurut saya tidak aneh gitu ya, tidak aneh, dan di awal dikatakan calon yang akan dibidik itu akan hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Andika? Jadi meskipun di dalam radar survei belum muncul, tapi kan kita percaya bahwa pertimbangan itu tidak satu-satunya didasarkan atas survei. Ada logika lain yang berlaku di luar survei. Jaringan Andika, ketentaraan yang terbiasa bekerja secara masif, terorganisir, terstruktur gitu ya. Apalagi dia mempraktekkan kepemimpinan yang disebut dengan heroic leadership, kemudian agility leadership. Menurut saya ini salah satu jawaban atas ketidakpastian menghadapi Pilpres saat ini. Kenapa saya bilang ketidakpastian? Karena hanya tinggal beberapa bulan, masing-masing kubu kekuatan kan masih wait and see, masih saling intip gitu ya, belum berani menegaskan ini pasangan presnya, ini pasangan wakil presidennya. Dalihnya selalu masih ada waktu begitu ya, dan ini kompak dilakukan.
Apa itu artinya? Artinya ketika kekuatan itu sama-sama mempraktekkan kehati-hatian, tetapi di luar itu ketiganya juga memprediksi ada faktor-faktor yang belum matang sehingga belum tepat sekarang saatnya untuk memutuskan. Karena teori mengatakan bukan hal yang bijak mengambil keputusan ketika faktor-faktor yang akan mempengaruhinya belum tetap. Jadi Prof bisa dikatakan mungkin dengan memasukkan nama Andika Perkasa bisa juga untuk melawan posisi, dalam tanda kutip saya katakan melawan posisi dari Prabowo Subianto. Tapi kita jawab setelah jeda berikut ini ya. Tetap bersama dengan kami di Kompas Petang.